Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika salah satu keluarga kita meninggal karena sihir yang dikirim oleh dukun? Apakah korban itu mati syahid dan apakah pahala yang menyihir nanti akan dilimpahkan ke korban di hari penghisaban nanti? Mudah-mudahan ya, kita berharap mudah-mudahan dia mati syahid. Tapi saya belum pernah menemukan lafaz hadis yang berbunyi orang yang dibunuh oleh penyihir dia mati syahid. Karena Nabi SAW sudah rincikan kan orang mati syahid ya. Orang yang mati di medan perang, orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, orang yang mati itu semua disebutkan. Tapi tentu saja dia terzalimi. Mudah-mudahan itu adalah husnul khatimah, kebaikan. Tapi tidak bisa kita vonis atau kita katakan orang ini adalah mati syahid. Kalau masalah nanti penyihir ini, kalau dia muslim juga penyihirnya ini, hari kiamat akan ketemu dengan orang yang disihirnya dan mati, apakah nanti akan diambil pahalanya? Tentu saja. Kecuali si penyihir taubat. Lalu bagaimana caranya si penyihir taubat sementara orang yang disihir sudah mati? Sama kasusnya pembunuh. Ingat hadis orang yang membunuh 99 jiwa? Diterima kan taubatnya? Nah kalau dia sudah taubat nasuha, insya Allah diterima taubatnya. Tetapi hukum-hukum dia sama Allah sudah selesai, dia taubat. Tinggal bagaimana dengan makhluk itu? Dia harus memperbanyak menyebutkan kebaikan-kebaikannya, dia mendoakan, dia sedekah buat si mayit, gitu kan? Demi untuk membalas kesalahan dia dulu. Insya Allah bisa, gitu. Insya Allah bisa itu. Tapi kalau dia tidak taubat, tentulah ya hukum berlaku di hari kiamat. Pahala-pahala dia kalau dia muslim pun akan diambil. Tapi itu kalau penyihirnya masih punya pahala. Allahu a'lam. Penyihir, syirik, bisa keluar dari Islam, pahala apa yang mau diambil? Apakah kita bisa terhindar dari sihir yang dikirim oleh dukun jika kita menjaga 5 waktu sholat dan zikir saja? Mudah-mudahan, insya Allah, ya. Insya Allah bisa. Saya pernah ceritakan, kalau saya tidak salah ya, saya ingatkan kembali ada seorang syekh di Saudi menceritakan seseorang dukun yang taubat, kemudian dia menceritakan bagaimana dulu dia menyihir seseorang anak muda dan tidak bisa tembus selama 3 tahun. Kemudian dia sudah taubat orang ini, lalu dia ceritakan, dia bilang setelah saya konsultasikan dan saya tanyakan saya cari tahulah kenapa anak muda ini nggak kena sihir. Maka pengakuan semua syaitan yang bekerja sama dia, kalau anak muda yang sedang disihir itu yang tidak bisa tembus sihir itu, setiap habis sholat wajib selalu baca ayat kursi. Sunnah Nabi SAW baca ayat kursi kan? Karena kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat wajib, sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Ya. Nah ini ternyata menjadi penghalang, tameng. Tentu saja semua amal soleh insya Allah, zikir pagi sore yang kita baca, kita sering membaca mu'awwidhat, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas. Ini akan menjadi tameng yang sangat kuat. Dia tidak bisa masuk, tapi dia akan bisa masuk kalau orang itu terus berusaha dan di saat-saat kita lalai. Di saat-saat kita lalai ya. Lalu teman-teman sekalian, untuk masalah sihir ini saya sarankan hindari semua fasilitas yang bisa membuat mereka menguatkan sihirnya. Seperti contoh, banyaknya orang di antara kita sering pajang fotonya di profil, pajang foto di sana sini yang tidak ada perlunya gitu. Maka itu bisa diambil dan dijadikan sebagai bahan sihir gitu. Atau mungkin kita sendiri berinteraksi dengan orang-orang yang memang kita tahu orang ini sebenarnya bisa berinteraksi sama alam-alam itu. Gak usah dijadikan sebagai teman. Jadi memang kita jaga jarak sama mereka. Jangan ada masalah, jangan ada konflik, supaya jangan mereka buat sihir itu. Walaupun kita tidak takut, kalau terjadi insya Allah kita hadapi karena kita punya ruqyah, ada pengobatan syariah yang bisa kita lakukan. Tapi kita menjaga lebih baik daripada mengobati. Ya. Kita menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati penyakit pada saat kita sudah sakit. Maka ini lebih baik kita hindari interaksi sama orang. Jadikan semua teman-teman kita, sahabat-sahabat kita memang orang-orang yang beriman kepada Allah, yang sudah tahu hukum-hukum syar'i. Seperti antum misalnya teman-teman ikhwah dan akhwat sudah hadir di pengajian, itu teman-teman kita. Yang buruk-buruk memang masih awam, yang tidak mengerti, jangan jadikan sahabat ini karena mereka sangat rentan sekali bisa berhubungan dengan dukun-dukun. Sedikit sakit hati, dukun yang bermain. Cinta ditolak, dukun bermain. Ini apa ini semua? Dukun-dukun terus gitu kan.